yang dibahas ini lompat ke sini. Enggak, masalahnya begini Bang. Apa? Masalahnya begini. Saya itu sejak lahir itu udah beragama Islam. Jadi saya sama sekali belum pernah mempelajari masalah agama, terutama agama Kristen. Jadi saya ini sebenarnya juga ingin tahu sebetulnya. Ingin tahu orang Kristen itu Tuhannya siapa, yang disembah siapa. Saya tanya dulu, Anda ini penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Dua-duanya bukan. Di KTP tertulis apa? Islam. Oh, berarti penuhan Muhammad. Oke, baik, silakan. Bukan. Saya ada dasarnya, Bang. Pak Kresno, begini ya Pak Kresno ya. Saya ini sudah mendalami Al-Quran sudah 13 tahun. Banyak orang Islam tidak tahu apa definisi mempertuhan. Nah, kalau kita baca Al-Quran, mempertuhan itu artinya membuat dirimu menjadi hambanya, takluk kepadanya. Dan umat muslim itu takluk kepada Muhammad, hamba-hambanya Muhammad. Makanya saya bilang umat Islam itu penuhan Muhammad. Salah Bang, pengertian Abang itu salah, nggak benar seperti itu. Oke, Pak, kalau baik kita mau diskusi yang baik ya Pak Kresno ya. Iya. Oke, Pak Kresno ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, apakah Pak Kresno masih sudi membacanya? Tiap hari, Bang. Oke, coba buka Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Ya, itu aja. Nggak mau kan? Enggak. Atau saya yang bacakan dari sini, Pak Kresno? Ya, bacakan. Baik, saya bacakan dari sini. Oke. Sambil saya bacakan, saya mau bilang begini. Kalau menurut Al-Quran, ada nggak orang-orang yang mempertuhan manusia? Ada, tapi itu... Oke, ada nggak orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ada, tapi itu dilarang oleh Allah. Iya, memang dilarang. Makanya, berarti ada orang yang mempertuhan manusia kan? Ada, tapi dilarang. Ada. Muhammad manusia nggak? Iya. Muhammad manusia nggak? Manusia. Berarti masih ada peluang nggak Muhammad itu dipertuhan? Masih ada. Tapi tidak boleh. Dan kalian lah orangnya. Bukan. Saya jelaskan, Bang. Silakan. Orang Islam itu mengikuti Rasulullah, itu yang diikuti itu ajarannya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ibadahnya, perilakunya, hubungan kemasyarakatannya dan lain-lain, itu yang diikuti. Oke, sudah. Kalau orang yang mengikuti ajaran setan, melakukan perintah-perintah setan, menurut Anda dia bertuhan kepada Allah apa kepada setan? Kepada setan. Iya. Tapi itu dilarang oleh Allah. Kita jangan bicara masalah dilarang dulu. Kita bicara mengenai kriteria. Kriteria orang-orang yang mempertuhan setan adalah orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran setan, melakukan kemauan-kemauan setan, betul? Betul. Nah, sekarang Anda melakukan nggak ajaran-ajaran Muhammad? Saya melakukan meninggal. Apa yang dilakukan. Bang, didengarkan dulu. Silakan. Orang Islam itu mengikuti Muhammad itu yang diikuti itu ajarannya. Iya, tadi kan saya sudah bilang, kalau orang mengikuti ajaran setan, kalau orang melakukan apa yang setan ajarkan, berarti dia mempertuhan Allah atau mempertuhan setan? Mempertuhan setan kalau seperti itu. Oke. Berarti kalau orang mengikuti ajaran setan disebut mempertuhan setan, betul? Betul. Anda mengikuti ajaran Muhammad nggak? Yang saya ikuti itu cara ibadahnya Rasulullah, perilaku ajaran Muhammad, betul? Iya. Iya, sama. Anda mengikuti ajaran Muhammad, artinya Anda mempertuhan dia. Bukan begitu, Bang. Tafsirnya salah, Bang itu. Sekarang gini aja. Oke, baik, gini aja lah. Sekarang gini aja. Bisa nggak seorang Muslim itu membantah Muhammad? Kalau membantah ajarannya tidak bisa, Bang. Nggak boleh. Bolehkah orang Muslim itu durhaka kepada Muhammad? Nggak boleh. Nggak boleh. Siapa yang orang Muslim harus lebih cintai? Lebih daripada apapun? Yang dicintai pertama Allah, yang kedua Rasulullah. Nggak ada yang pertama kedua. Anda itu harus mencintai Muhammad lebih daripada apapun. Bang, saya bertanya kepada Bang ya. Kita diskusi ini kan mencari jalan yang benar, betul nggak Bang? Saya memerintahkan kepada Anda jalan yang benar, karena Anda ini sedang mengikuti orang yang meninggal di kuburan.
Anda ini menjadikan dia segala-galanya, mengkultuskan Muhammad, memuja-muja Muhammad. Enggak begitu. Kok enggak? Enggak. Pak Kresno, benar nggak umat muslim memuja-muja Muhammad? Enggak benar. Oke, kalau saya tunjukkan bahwa itu benar gimana? Silakan. Baik, saya tunjukkan kepada kalian bahwa umat muslim itu memuja-muja Muhammad. Bagaimana cara muslim memuja-muja Muhammad? Mereka bikin-bikin lagu tentang Muhammad, mereka memanggil-manggil Muhammad dalam sholatnya. Ya Rasulullah, benar nggak? Salah Bang, itu tidak memuja, tapi itu mengagungkan namanya. Kita menghormati karena ya sama saja. Beda Bang, beda. Oke, kalian mengagung-agungkan Muhammad, betul? Kan sama saja, orang Kristen kan juga mengagung-agungkan. Nah betul, ketika Yesus. Kami mengagung-agungkan Yesus, memuji-muji Yesus, meninggikan Yesus, memuliakan Yesus, kami tidak menolak ketika kami dikatakan mempertuhan dia. Masalahnya kalian standar ganda. Kalian apa yang kami perbuat terhadap Yesus, apa yang kami lakukan kepada Yesus, itu kalian perbuat kepada Muhammad. Kami memuja-muja Yesus, bernyanyi, memuliakan Yesus, kalian juga sama, memuja-muja Muhammad, bernyanyi juga kepada Muhammad. Banyak lagu-lagunya tuh. Ya Rasulullah, pukul-pukul gendang, trung 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 trung. Benar nggak? Beda Bang, tapi yang dimaksud ya beda lagunya, lagu kalian jelek-jelek. Itu bedanya. Enggak begitu. Terus gimana? Enggak begitu Bang, yang dimaksud orang Islam itu mengikuti Muhammad itu yang diikuti itu cara beribadahnya, cara bergaulnya, segala yang diikuti. Iya, makanya saya bilang kalian telah membuat Muhammad itu sebagai Tuhan kalian. Bukan begitu. Salah. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad menikahi anak di bawah umur nggak? Itu sebetulnya nggak di bawah umur, Kang. Itu ada penjelasan yang sering mendengar. Pak Kresno, Muhammad menikahi Aisyah waktu Aisyah umur berapa? Menurut catatan hadis. 17-18 tahun. Mana hadisnya? Mana hadisnya Muhammad menikahi Aisyah umur 17-18 tahun? Jangan tanya hadisnya, tapi saya sering mendengarkan, Bang. Makanya saya bilang teman-teman, seorang Islam ketika dia menjelaskan agama Islam, disitulah dia akan menipu, bahkan menipu dirinya sendiri. Bang, saya mau tanya masalah ketuhanan Abang ya, Bang ya. Lari kemana-mana, yang dibahas ini lompat ke sini. Enggak, masalahnya begini Bang. Apa? Masalahnya begini. Saya itu sejak lahir itu udah beragama Islam. Jadi saya sama sekali belum pernah mempelajari masalah agama, terutama agama Kristen. Jadi saya ini sebenarnya juga ingin tahu sebetulnya. Ingin tahu orang Kristen itu Tuhannya siapa, yang disembah siapa. Belum tahu terserah. Ya, karena Anda tidak tahu apa itu disembah, apa itu Tuhan, itu masalahnya. Orang Tuhan aja Anda nggak ngerti Tuhan itu apa, gimana? Dia tahu Tuhan itu yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Di mana dalam Quran ada kata Tuhan? Ada. Di mana? Tuhan itu Maha. Coba buka Quranmu. Kalau ada kata Tuhan di situ, saya terjun dari Monas. Di mana? Ada Bang, banyak. Ya dari tadi ada aja, suruh nunjuk satu nggak bisa. Allahu Akbar itu sudah menyatakan bahwa Allah itu Maha Besar. Di Al-Quran banyak. Allah itu adanya abad ke-7 setelah ada Muhammad. Sebelum Muhammad lahir, Allah itu nggak ada. Ada. Gimana? Soalnya menurut Islam, Allah itu yang Maha Awal. Jadi Allah itu bahasa apa memangnya? Allah itu bahasa apa sih? Ya, bahasa Arab. Bahasa Arab. Nabi-nabi di Bani Israel itu bahasanya apa? Saya kurang tahu malah masalah itu. Ya kurang tahu ya gimana? Gini loh Pak Kresno Putro. Nabi-nabi yang diklaim oleh Al-Quran sebagai nabi-nabi Islam seperti Musa, Isa, Daud, Sulaiman, itu semuanya itu pakai bahasa Arab atau enggak?
Saya belum paham Bang itu. Belum paham. Makanya saya bilang Allah itu adalah nama Tuhan yang dipromosikan Muhammad, kemudian ditempel-tempelin ke nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya nggak ada yang kenal Allah. Allah itu siapa? Nggak dikenal itu. Allah itu Tuhan baru yang diperkenalkan Muhammad, kemudian ditempel-tempelkan ke nabi-nabi terdahulu. Dan pekerjaan Allah itu tiada lain adalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Abang tahu dari mana itu? Saya tunjukkan ya. Saya kalau ngomong Pak Trisno, saya itu nggak pernah ngomong tuh berdasarkan kebencian, berdasarkan fitnah. Saya nggak pernah ngomong begitu. Yang ngomong itu adalah Aisyah sendiri. Bahwa kerjaan Allah itu cuma nurutin hawa nafsunya Muhammad. Istrinya yang ngomong, kok saya, istrinya langsung yang ngomong. Saya balikin kamera saya nih. Baik. Saya balikan kamera saya, itu ada di dalam Sahih Bukhari, nomor 4414. Waduh, memang mereka ini tidak tahu tentang agama Islam, teman-teman. Ya, lihat nih. Ini hadisnya ya, Pak Kresno. Ya, coba baca. Baik. Nampaknya Anda giat mau belajar nih, ya. Ini hadis ini berkaitan dengan surat Al-Ahzab ayat ke-51. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan dan seterusnya ya. Menceritakan kepada kami bapaknya dari Aisyah. Dia berkata, ini Aisyah yang ngomong, istrinya Muhammad. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Jadi wanita-wanita itu menyerahkan diri, menyerahkan tubuhnya sama Muhammad, biar Anda tahu. Makanya Muhammad ini, itu kayak kelakuannya itu kayak begitu. Aisyah ini cemburu, ya kan? Saya cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Nggak ada harganya kah wanita itu? Dia tanpa mahar, nggak ada maharnya ini. Siapa wanita yang mau menyerahkan diri kepada Muhammad? Udah tidur sama Muhammad, bersetubuh dengan Muhammad. Nih, perhatikan. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat nih. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali. Nih. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Jadi nggak ada dosa bagi Muhammad. Dia itu menggauli perempuan-perempuan yang udah diceraikan sama dia. Inilah enaknya Muhammad. Lalu apa kata Aisyah nih? Saya dalam kurung Aisyah berkata, demi Allah, Aisyah yang ngomong nih, demi Allah, saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsumu. Ini kata keinginan ini. Kalau dalam bahasa Arabnya ya, coba nih, kita cek dalam bahasa Arabnya ini. Hawa, nih. Nih. Fi hawaika. Hawa nafsu. Jadi Aisyah itu nggak pernah lihat Allah kecuali menuruti hawa nafsunya Muhammad. Makanya saya bilang Pak Resno, Allah itu tiada lain adalah Tuhan karangan Muhammad yang dibuat oleh Muhammad untuk memenuhi hawa nafsunya. Ini yang ngomong tuh Aisyah, saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsumu. Kalau ada kata kecuali, itu berarti yang semuanya itu dikesampingkan. Contoh, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti nggak ada Tuhan kecuali Allah. Nah ini juga begitu. Saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsumu. Gimana Anda ini yang ngomong Aisyah kok? Yang ngomong tuh Aisyah. Bukan saya yang ngomong. Gimana? Kalau saya yang ngomong, fitnah namanya. Ini udah istrinya sendiri berkesaksian. Wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad tanpa mahar. Bahkan Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Gak ada dosa bagi Muhammad itu. Coba, apa tanggapan Anda? Kalau itu saya nggak mampu untuk menafsirkan, Bang. Kan sudah saya bilang, mustahil Anda masih Islam di detik yang sama, Anda mengerti agama Islam. Makanya saya mengatakan begini, seseorang masih Islam karena dia nggak ngerti agama Islam. Tahu orang-orang yang pergi ke dukun menggandakan uang? Tahu nggak? Kenapa orang pergi ke dukun menggandakan uang? Karena dia nggak tahu. Kalau dia tahu, mustahil dia pergi ke dukun menggandakan uangnya. Itu keadaan Anda seperti itu. Anda masih Islam itu karena Anda nggak tahu Islam itu apa.
Makanya habiskan saja waktu dalam satu malam. Coba, semalam Anda aja mau mendalami agama Islam. Satu malam aja. Anda buka Al-Quran, baca, dalami, buka hadis. Satu malam aja. Malam itu saya pastikan Anda akan tidur dengan nyenyak. Dan pagi-paginya Anda merasa lega karena Anda sudah terbebas dari ajaran-ajaran yang nggak masuk akal. Dan pagi-paginya Anda akan telepon tukang loak. Halo bro, ini tukang loak, nomor tukang loak ya, tolong datang ke sini. Mau ngapain bro? Tolong nih angkat Quran sama hadis-hadis ini dari rumah saya. Itu kalau Anda mau sungguh-sungguh mendalami agama Islam. Tapi nggak bakalan tuh, nggak bakalan karena Anda tidak mau belajar. Kan sudah saya bilang, habiskan semalam saja, nggak usah banyak malam. Satu malam aja Anda belajar agama Islam. Karena Anda nggak mau. Masalahnya.